Halo guys, balik lagi nih. Nah, ini di video gue yang kedua ya. Gue mau ngasih tahu cara supaya semua taksi yang ada di GTA HP kalian nih, Android atau mungkin iPhone, itu punya NOS. Semuanya ada nitronya nih yang ini nih. Oke. Nah, buat bukti, sorry ya, itu ada doggy gue berisik. Buat bukti ya, kalau semua taksi itu udah kepasang nos otomatis gitu ya. Coba, nah ini ada taksi lagi nih. Nih, kita ambil taksinya. BTW jangan ngelakuin ini di jalanan ya guys ya, ngambil mobil orang ya. Tuh kan, udah ada kan? Tuh, di bawah simbol centang itu tuh. Dan ini setelah gua tes, ternyata nosnya itu nggak ada batas ya guys. Kan kalau misalkan kalian modif mobil ya, nih kita lihat sendiri aja ya. Biar ada buktinya lah gitu. Nih, nitro. Tuh, ada pilihan 2, 5, sama 10 kali. Jadi maksimal tuh 10 kali. Nah, ini gue udah ngetes, ternyata tuh berkali-kali, nggak ada habisnya gitu loh. Gue udah ngetes 10, sampai yang ke 10, gue kira kan ini ya, apa namanya, habis gitu ya. Ternyata enggak. Gue sampai pakai 15 kali, 16 kali, 17 kali tuh nggak habis-habis. Nah, terus disclaimer juga ya. Karena gue on dalam mengedit video dan gue orangnya mageran, jadi ya gue kayak gini aja ya, nggak bakal diedit, nggak bakal di-cut, langsung gini aja kayak video gue yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan video ini kepanjangan buat kalian, ya mohon maaf ya, yang sabar-sabar aja. Tapi yang bakal gue omongin di sini itu penting supaya supaya apa ya, gimana ya, kalian ngerti dan jangan di skip gitu, karena ini pengalaman pribadi gue dan menurut gue tuh paling pas lah gitu. Nah, caranya gimana buat biar semua taksi tuh apa namanya, punya NOS, punya nitro secara otomatis. Mau ngambil taksi yang kan taksi ada dua macam ya. Ini yang versi jadul begini sama yang versi modern tuh yang kotak gitu kan. Yang lebih apa ya? Lebih ceper gitu ya kali ya. Lebih modern lah gitu modelnya. Nah, caranya gimana? Nah, tuh lihat tuh, kalian lihat kan di sebelah kiri atas tuh di bawah map ada simbol centang yang apa itu namanya? Deg-degan gitu. Timbul-timbul gitu ya, apa sih? Bergerak gitu ya. Kalian tinggal tap aja. BTW gue main ini di Android ya. Gue main di Android Samsung A72. Jadi disclaimer juga kalau misalkan HP kalian speknya di bawah ini, terus ada kegagalan sistem yang bikin kalian itu mungkin jadi nggak ngefek atau gamenya down gitu ya, bukan karena cara gue yang salah gitu, tapi mungkin karena spek handphone kalian nggak, kurang support lah gitu. Samsung A72 ya mid lah kalau kalau untuk kelasan Samsung gitu. Nah, ini tinggal kalian tap aja nih lambangnya. Tuh, berubah jadi X ya. Ini kalian nyelesain misi. Misi apa? Misi jadi supir taksi. Kalian ngambil penumpang. Nah, terus kalian nganterin. Kalian nganterin ke tujuan dia tuh. Di map tuh ada tuh segitiga warna kuning. Ya. BTW kalau segitiganya itu kebalik, berarti tujuannya itu di bawah gitu loh. Datarannya tuh lebih rendah gitu loh. Nah, dia kan ke situ tuh. Mana tuh? Nah, ini tuh emang datarannya lebih rendah nih yang ini nih. Tujuannya dia tuh yang di map tuh, yang klip merah tuh. Nah, kalian selesain semua misi taksi ini sampai kalian tuh nganterin. Selesainya itu setelah kalian nganterin 50 penumpang. Nah, setelah kalian nganterin 50 penumpang, nanti di sini tuh bakal ada notifikasi gitu tuh. Tulisan
Gue nggak tahu ya kalau 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 bahasa Indonesianya apa gitu ya, karena gue selalu pakai versi yang bahasa Inggris. Taxi mission completed itu bahasa Inggris ya, mungkin kalau bahasa Indonesia misi taksi selesai gitu. Nah ini gua batalin aja dulu misinya ya, karena berhubung kalian udah tahu harus ngapain ya, secara garis besar ya. Nah, gue punya saran nih, saran penting nih kalau kalian mau eh, mainin misi taksi ini. Yang paling penting nomor satu, sebetulnya ini nggak perlu kalian lakuin di awal gitu, bikin semua taksi itu jadi punya nos, punya nitro gitu, nggak perlu. Ini sekarang ini buat having fun aja, buat have fun aja. Buat kalau gue pribadi awal main game ini, setelah gue udah nyelesain semua misi tuh, misi utama, baru tuh gue main yang aneh-aneh dah, main sesuka hati gitu, nyelesain ini gitu, biar apa ya, kejar-kejaran sama polisi gitu kan. Ya udah kan tinggal pakai taksi aja kemanapun pergi, ada udah siap taksi yang punya nitro gitu, punya nos gitu ya. Kalau misalkan kalian mainin misi utama, sebetulnya juga kalian nggak perlu taksi yang punya nos gitu, nggak perlu semua mobil pakai nos gitu, nggak perlu. Tinggal dari awal aja pakai mobil sport, mobil yang kencang gitu. Kalian bisa cari sendiri deh videonya 10 mobil tercepat di GTA San Andreas, atau mungkin 10 fastest cars in GTA San Andreas gitu. Nah, saran gue nomor satu, kalau kalian mau gimana ya, mau nyelesain misi ini dengan gampang, balik lagi nih, di GTA kan ada ada 3 kota besar ya. Ini nih Los Santos ya kan, terus mana tuh, nah Las Venturas sama San Fierro ya kan. Saran gua adalah kalian lakukan itu di San Fierro. Kenapa? Biar gue jelasin di sini. Kenapa kalian lebih lebih enak tuh namatin misinya di San Fierro? Nomor satu, dari layout kota. Layout kota Los Santos sama Las Venturas itu nggak jelas. Tuh, lu lihat sendiri nih. Ini Las Venturas nih. Nggak rapih. Menurut gue pribadi ya, gue bukan lulusan jurusan planologi atau tata letak kota, enggak, tapi dari mata aja gue ngeliat tuh kurang rapih. Los Santos apalagi tuh, lu lihat tuh dari hoodnya ya kan, hood tuh ya daerah yang golongan orang miskinnya lah gitu, dekat-dekat tempatnya CJ pertama tuh, nggak rapi banget. Nah, lihat San Fierro. San Fierro tuh lebih rapih, kotak-kotak semua kebanyakan, kemana-mana kotak-kotak ya kan. Jadi buat lu nyetir tuh lebih gampang gitu loh. Nah, alasan kedua, ini menurut gua alasan yang paling penting. Alasan yang paling penting kenapa lu lebih enak mainin misi taksinya tuh di San Fierro, karena cuma San Fierro yang punya nih, sorry San Fierro yang punya nih, mana ya, oh ketutupan blinker, ketutupan indikator, apa namanya, indikator kita lagi di mana. Cuma San Fierro yang punya 3 tempat perbaikin mobil. Satu di sini kan, nih deket tempat CJ gue gitu kan. 2 di sini nih, si Pay and Spray kan, yang tempat dekat gue namanya Pay and Spray. Yang kedua tuh Pay and Spray. Ketiga ini tuh di sini. Kalau si Michelle udah jadi pacar lo bisa servis mobil gratis di tempat dia. Di mana sih? Lu bisa nemuin Michelle. Michelle itu ada di sini bro. Nih, driving school, sekolah mengemudi nih. Lu bisa temuin dia. Gue lupa inget, tapi kalau nggak salah di bawah jam 12 siang. Dia tuh ada di situ. Di atas itu dia nggak ada, udah pulang. Nah, lu jadiin pacar dah. Kalau nggak salah, ketika hubungan lu
kayaknya nggak sampai 50% lu udah bisa servis mobil di tempat dia deh. Nah jadi ada 3. Nah kenapa tuh jumlah bengkel lah, kita sebutnya bengkel aja ya dari sekarang ya. Kenapa jumlah bengkel tuh sangat penting buat lu nyelesain misi ini? Karena kalau taksi yang lu pakai itu rusak total, misi itu gagal. Ya kan? Nah, makanya jangan sampai taksi lu rusak parah nih, kan biasanya kalau rusak parah kan udah asap hitam ya. Sekali nabrak lagi udah kebakaran itu. Jangan sampai taksi lu udah sampai asap hitam baru lu servis. Gitu. Kalau lu di Los Santos, coba lu bayangin aja nih. Ini jauh-jauhan banget, Bro. Ini lu ngincar penumpang yang minta diantar ke arah sana tuh, gue ngetes sendiri tuh susah. Dan dengan layout tata letak kota yang berantakan kayak gini tuh, gue banyak nabraknya. Ya emang gue juga pengemudi yang jelek sih di game ya. Kalau di aslinya mah gue pengemudi yang jago lah gitu, nyetir mobil. Tapi kalau di game entah kenapa gue kayaknya payah banget kalau nyetir mobil, nabrak mulu gitu. Nah ini ada 3 nih. Nah pasti ada aja nanti lu nganter penumpang gitu, misal gini nih. Semisal nih yang udah pasti terjadi nih. Ini lu bakal kedapetan banyak penumpang yang tujuannya tuh di sini, Burger Shot. Nah Burger Shot kan udah sebelahan tuh sama Pay and Spray, sama bengkel. Jadi abis lu nganter penumpang ke sono, ya kan, lu angkut dulu penumpang berikutnya, baru lu servis, baru lu anterin penumpang berikutnya. Atau misalkan nih ya, lu dapat penumpang dari sini, dari sekitar situlah, tujuan dia ke sini atau ke sini pizza stack. Ini sering nih gue dapet nih ke pizza stack. Lu kan tinggal ke sini, Bro. Nih, jalurnya ke sini. Tuh. Lu udah bisa servis mobil. Abis servis mobil, udah tinggal caw. Jadi lu jangan sampai biarin mobil lu sampai rusak parah baru lu servis. Karena kemungkinannya lu tuh nabrak atau ditabrak tuh tinggi di GTA kalau misalkan settingan trafficnya, settingan lalu lintasnya lu bikin klasik. Kan ada yang low ya, cuma gue nggak pakai yang low. Kenapa? Soalnya entah kenapa tiap kali gue ganti settingan traffic ya, settingan lalu lintas, dibikin low atau dibikin mobil yang di jalanan tuh ada sedikit gitu ya, grafik gue kok kayak agak ngaco gitu, kayak ada ngelek dikit gitu. Kayak sekarang aja ngelek, cuma ada alasan lain kenapa grafik gue ngelek ya, ntar gue jelasin dah di video berikutnya dah, karena berhubungan gitu. Nah terus itu bengkel tuh, lu punya 3 bengkel yang siap buat servis taksi lu. Itu penting banget. Lu selesain 50-50-nya, 50 penumpang dengan gimana ya kuncinya ya? Kalau gue bilang kuncinya lu itu nyetir harus cepat, tapi juga ekstra hati-hati supaya taksi yang lu kendarain ya itu nggak ancur-ancuran gitu. Ya diinin aja dah. Nah ini lu lihat deh pedal gas yang gue pencet nih. Gue nggak tahu nih. Gue berkali-kali nyelesain misi taksi ya di 7 game yang berbeda. Kalau udah selesai jadi begini nih, ketimpa sama simbol yang buat lari. Gue nggak tahu tuh apa mungkin dari sistemnya kayak gitu. Nah pokoknya lanjut lagi ya. Pokoknya lu nyetir yang cepet tapi ekstra hati-hati. Jadi ya kagak nggak bisa dibilang 100% ugal-ugalan juga, cuma lu lancar jaya aja nyetirnya gitu loh, supaya taksi lu nggak rusak nggak rusak parah gitu. Itu terus apalagi ya, oh iya, biasain misalkan lu habis dapat penumpang nih ya, kita nih gua tunjukin bentar ya. Sorry nih anjing gua berisik nih. Gua tunjukin bentar. Nah ini gua angkut penumpang. Nah kita lihat tujuannya dia. Nah tujuan dia kan di situ ya. Lu jangan langsung nyetir aja ke arah sana. Jangan biasain kayak gitu. Buka map.
langsung buka map. Di mana tuh sebetulnya? Nah, lu pilih jalan. Nah, karena dia di sini, tuh udah ketahuan tuh jalurnya lewat mana tuh. Tujuan dia di situ. Nah, jalur yang paling cepat dan simple yaitu di sini. Kayak gini. Gitu. Nah, ya tapi lu juga nggak bisa selalu pilih yang jalur terdekat. Soalnya gue pernah meraktekin itu, gue milih jalur terdekat, banyak beloknya, gue banyak nabraknya, akhirnya mobil rusak parah gitu. Untungnya selamat-selamat aja gitu ya. Nah itu saran gue. Nah terus kalau lu lagi jalanin misi taksi, lu nggak usah nih ngarepin tip. Tip itu BTW adalah uang tambahan lah kalau di bidang jasa, uang lebihan gitu. Kembaliannya ambil aja deh bang, gitu kan. Misalkan kayak supirnya nyetirnya enak, atau supirnya tuh asik diajak ngobrol. Biasanya kan kita suka gitu tuh, yang naik ojek atau naik taksi suka gitu tuh. Ambil aja deh bang kembaliannya gitu, buat lebihannya buat abang aja. Nggak usah. Fokus lu ke sini bro, guys. Fokus lu ke sini. Tiap lu nyelesain penumpang, selesai ngantar penumpang, ini bertambah. Waktunya bertambah terus nih. Nah, semakin bertambah, semakin lu punya banyak waktu, semakin lu bisa santai buat bawa taksi lu ke bengkel. Sorry, ini gue batalin dulu. Logikanya begitu. Ini gue udah berapa kali ya? Udah 5 kali mah lebih gue mainin misi taksi ini. Dan emang gue tes di Los Santos, gue ada gagalnya. Di Las Venturas ada berhasilnya tapi ada gagalnya juga. Di Las Venturas cuma satu soalnya tempat servis kan. Makanya ini San Fierro tuh udah paling pas. Lu gak bakal kelempar-lempar keluar San Fierro, gue jamin. Kalau di paling selatan, lu cuma kelempar di 2 lokasi di sini. Ini pengalaman gue ya, mungkin sistemnya bakal ngasih lu yang berbeda ya. Tapi ini pengalaman gue selama ini di area paling selatan San Fierro, gue cuma kelempar di sini yang satu tuh tadi sama di sini. Udah. Sorry itu kegedean. Nih tuh. Klub apa yang ada lapangan tenisnya itu loh. Nah, terus di bagian utara, gue paling jauh kelempar itu di sini doang. Gak bakal jauh-jauh. Gitu. Dan biasanya apa ya, gue dikasih penumpangnya yang asalnya emang ngegampangin gue nganter ke sana gitu loh kalau jauh. Buat gue sih sekarang itu dulu kali ya. Kayaknya udah semua gue sebut. Oh ya itu tadi ya kuncinya, lu nyetir ya cepet tapi ekstra hati-hati supaya pertama lu nggak ngerusak mobil, nggak taksi lu nggak rusak terlalu parah. Ya kalau nabrak udah pastilah, nggak semua orang, cuma sedikit orang yang jago nyetir di GTA San Andreas, yakin gue. Terus kedua, supaya lu nggak nabrak polisi. Gue ngerasain sendiri, dah tuh polisi lagi ngejar. Gue ngerasain sendiri pas lagi nganter penumpang dikejar polisi itu, pernah beberapa kali gagal gitu loh. Akhirnya gue panik, gue nabrak pohon atau nabrak apa, polisi keburu keluar, busted langsung. Nah jadi gitulah guys, kesimpulannya sebetulnya ya buat have fun aja ini mah, nggak usah diseriusin, nggak usah dipakai buat misi atau apa gitu, nggak usah. Ya diinget-inget aja lah apa yang gue bilang. Niscaya kayak ya gitulah guys ya. Ya tungguin lah video gue yang berikutnya, oke? Apa nih kata-katanya ya, kurang lebihnya mohon maaf lah, kita cuma manusia biasa. Salam sukses dan selamat bermain guys.